Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8, kami akan membahas tentang manajemen data mahasiswa. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nama saya Fidela Sakina dengan NIM 2310 5161200012. Yang kedua ada saya Muhammad Zidan Feris Tenur Putra. Dan yang ketiga ada Saya Siti Hafizah Humaira dengan NIM 23105163200015 kelompok 8. Dalam PPT kali ini akan membahas tentang hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan penutup. Jadi di sini tertera mengenai input manajemen data mahasiswa, baik input dari hasil program kami tertera dalam PPT. Input yang selanjutnya seperti ini, lalu outputnya seperti ini. Adapun isi program-programnya yaitu yang pertama ada program declaration, yang berisi program manajemen data mahasiswa. Baris ini mendeklarasikan nama program sebagai manajemen data mahasiswa. Yang kedua ada type declaration. Type tertulis mahasiswa sama dengan record, nama, titik 2 string dalam kurung 50, NIM titik 2 string dalam kurung 15, umur titik 2 integer, titik koma, N titik koma. Baris ini mendefinisikan tipe data baru yang disebut mahasiswa menggunakan record yang memiliki 3 jenis, yaitu nama mahasiswa untuk menyimpan nama mahasiswa dengan maksimal 50 huruf dalam bentuk string, NIM untuk menyimpan NIM mahasiswa dengan maksimal 15 angka dalam bentuk string, dan umur untuk menyimpan umur mahasiswa dalam bentuk integer. String digunakan untuk menyimpan serangkaian karakter atau lebih yang diapit tanda kutip tunggal, sedangkan integer digunakan untuk menyimpan data berupa angka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman ke saya yaitu Muhammad Jidan. Kemudian di sini ada const max underscore mahasiswa sama dengan 100 titik koma. Di sini itu adalah konstanta didefinisikan untuk membatasi jumlah maksimal mahasiswa yang dapat ditambahkan ke dalam daftar yaitu 100. Jadi maksimalnya itu adalah 100. Kemudian ada var daftar mahasiswa titik 2 array tutup kurung 1 titik max underscore mahasiswa tutup kurung of mahasiswa titik koma. Ada jumlah mahasiswa titik 2 integer, itu artinya adalah variabel declaration, yang dimana daftar mahasiswa adalah array yang dapat menyimpan hingga 100 record mahasiswa. Jumlah mahasiswa adalah variabel integer yang telah ditambahkan ke dalam daftar. Kemudian di sini ada prosedur tambah mahasiswa titik koma. Dan juga ada begin. Itu adalah prosedur yang digunakan untuk menambahkan mahasiswa baru ke dalam daftar, dan begin digunakan untuk memulai program utama. Selanjutnya ada if jumlah mahasiswa max underscore mahasiswa dan begin. Itu digunakan untuk mengecek kapasitas apakah jumlah mahasiswa saat ini kurang dari batas maksimal. Jika iya, maka proses penambahan dapat dilanjutkan dan program dapat dimulai. Ini ada jumlah mahasiswa titik 2 sama dengan jumlah mahasiswa plus 1 titik koma. Menambahkan 1 ke jumlah mahasiswa, mencatat bahwa ada mahasiswa baru yang telah ditambahkan. Selanjutnya ada write in, tanda petik, tambah mahasiswa, seperti di sini. Itu program meminta pengguna untuk memasukkan nama, NIM, dan umur mahasiswa yang kemudian data ini disimpan ke dalam array daftar mahasiswa pada indeks yang sesuai. Jadi di sini ada write, masukkan nama mahasiswa, ada write in-nya yaitu daftar mahasiswa, jumlah mahasiswa, dan nama. Kemudian ada write, masukkan NIM mahasiswa, menggunakan NIM, write in, daftar mahasiswa, jumlah mahasiswa, NIM, write, dan write in. Selanjutnya ada write in, mahasiswa berhasil ditambahkan, dan N. Setelah data mahasiswa berhasil ditambahkan, program menampilkan pesan konfirmasi. Selanjutnya ada else, write in, daftar mahasiswa sudah penuh, N titik koma. Jika jumlah mahasiswa mencapai batas maksimal, program menampilkan pesan bahwa daftar mahasiswa sudah penuh. Kemudian di sini ada prosedur tampilkan semua mahasiswa. Untuk menampilkan semua data mahasiswa yang telah ditambahkan di dalam daftar. Kemudian di sini ada var i titik 2 integer titik koma begin write in data semua mahasiswa.
menampilkan judul bagian tampilan. Jadi ini ada data semua mahasiswa, itu menampilkan judul bagian tampilan. Selanjutnya ada for I.2 sama dengan 1 tuh jumlah mahasiswa due begin, write in mahasiswa keberapa, kemudian I write in nama daftar mahasiswa, nama write in, dan N. Itu adalah jika ada mahasiswa, program akan melakukan loop dari 1 hingga jumlah mahasiswa. Kemudian ada var, pilihan integer, variable declaration for menu selection. Di sini kita mendeklarasi variabel pilihan yang akan digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Tipe data yang digunakan adalah integer. Kemudian di sini ada begin jumlah mahasiswa (2 sama dengan 0 titik koma. Main program block, program utama dimulai dengan blok begin. Pada baris ini jumlah mahasiswa diinisialisasi menjadi 0. Artinya tidak ada mahasiswa yang didaftar saat pemrograman baru dimulai. Kemudian di sini ada repeat. Program memasukkan loop repeat until tag akan terus berulang hingga pengguna memilih untuk keluar dari pengguna. Jadi di sini ada pilihan. Ini adalah judul write in manajemen mahasiswa. Kemudian di bawahnya ada pilihan write in tambah mahasiswa yang pertama, yang kedua ada tampilkan semua mahasiswa, dan yang ketiga keluar. Ini akan muncul berulang kali kalau kalian memilih 1 dan 2. Kalau misalkan kalian memilih keluar, maka display menu akan keluar dari program. Jadi display menu program menampilkan menu utama dengan 3 pilihan, yaitu tambah mahasiswa, tampilkan semua mahasiswa, dan juga keluar. Selanjutnya di sini ada write, pilih menu 1 sampai 3, dan ada write in pilihan. User input for menu selection, program meminta pengguna untuk memasukkan pilihan menu 1, 2, dan 3. Menyimpannya dalam variabel pilihan. Kemudian ada di sini case pilihan off. Case statement for menu selection, program menggunakan statement case untuk menentukan tindakan yang akan diambil berdasarkan nilai dari pilihan. Baik, selanjutnya penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fidela Sakinah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, rekan saya telah menjelaskan bahwa pada instruksi case pilihan off, program akan menggunakan statement case-nya untuk menentukan tindakan yang akan diambil berdasarkan nilai dari pilihan. Nah, pilihan yang diberikan pada program ini ada 3, yaitu opsi pertama ada pada instruksi tambah mahasiswa yang digunakan untuk menambah mahasiswa baru. Kemudian opsi kedua ada pada instruksi tampilkan semua mahasiswa. Opsi ini digunakan untuk menampilkan semua data mahasiswa yang telah ditambahkan. Sedangkan untuk opsi ketiga, diinstruksikan bahwa program akan menuliskan pesan terima kasih bahwa program telah selesai. Nah, hal ini digunakan sebagai pesan untuk keluar dari program tersebut karena telah menyelesaikan eksekusi dari instruksi case pilihan off. Kemudian, instruksi selanjutnya yaitu else, write ln, pilihan tidak valid, silahkan coba lagi, dan juga n. Jadi, instruksi ini digunakan untuk memunculkan pesan tidak valid ketika pengguna memasukkan pilihan selain daripada opsi 1, 2, dan 3. Kemudian, diberikan instruksi write ln untuk menambahkan baris kosong sebagai pemisah. Jadi, instruksi ini digunakan untuk memperjelas tampilan output pada konsol. Selanjutnya, diberikan instruksi until pilihan 3. Artinya, program ini akan terus berlanjut hingga pengguna memilih opsi 3 untuk keluar dari program tersebut. Atau ini bisa kita sebut dengan istilah loop. Dan instruksi terakhir itu adalah N dengan tanda titik. Instruksi ini menandakan akhir dari program utama yang akan berhenti ketika mencapai titik ini. Selanjutnya adalah hasil dari input. Program manajemen mahasiswa yang telah dijelaskan sebelumnya ini berfungsi sebagai alat untuk menambahkan dan menampilkan data mahasiswa
dalam suatu sistem. Jadi, program ini dimulai dengan mendeklarasikan tipe data mahasiswa dengan menggunakan record yang mencakup nama, NIM, dan juga umur. Setelah itu, program akan mendeklarasikan array untuk menyimpan data mahasiswa dan variabel untuk menghitung jumlah mahasiswa yang terdaftar. Baik, selanjutnya, ya, ketika program ini dijalankan, pengguna akan disambut dengan menu utama yang menampilkan 3 opsi. Opsi pertama yaitu menambahkan mahasiswa, kemudian opsi kedua yaitu menampilkan semua mahasiswa, dan opsi ketiga adalah keluar dari program. Jadi, pengguna itu akan diminta untuk memasukkan pilihan menu. Baik. Jadi, jika pengguna memilih opsi 1, maka program akan memanggil prosedur untuk menambahkan mahasiswa baru, di mana pengguna nanti akan diminta untuk memasukkan nama, NIM, dan juga umur mahasiswa. Kemudian data ini akan disimpan ke dalam array tadi. Setelah penambahan ini berhasil, program akan memberikan konfirmasi bahwa mahasiswa telah ditambahkan. Selanjutnya, jika pengguna memilih opsi kedua, maka program akan menampilkan semua data mahasiswa yang telah dimasukkan ke dalam program. Kemudian program ini akan memeriksa apakah ada atau tidaknya mahasiswa yang terdaftar. Jika ada, maka program akan mencetak informasi setiap mahasiswa termasuk nama mahasiswa, NIM-nya, dan umurnya untuk ditampilkan di layar. Kemudian jika tidak ada mahasiswa yang terdaftar, program itu akan memberikan pesan bahwa tidak ada data yang tersedia. Selanjutnya, pada opsi ketiga, jika pengguna memilih opsi ini, program akan menampilkan pesan terima kasih dan keluar dari aplikasi. Jadi, jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, misalnya memilih opsi 4, maka program akan memberikan pesan dan meminta pengguna untuk terus mencoba lagi sampai pengguna memilih antara opsi 1, 2, ataupun 3. Baik, itu merupakan penjelasan mengenai input dari program data mahasiswa ini. Selanjutnya, hasil output. Hasil output dari program ini bervariasi tergantung pada interaksi antara pengguna dengan program ini. Jadi, setelah memasukkan data mahasiswa, pengguna itu akan melihat konfirmasi bahwa data telah ditambahkan. Jadi, ketika menampilkan semua mahasiswa, pengguna akan melihat daftar mahasiswa yang telah terdaftar dengan detail yang lengkap, meliputi nama, NIM, dan umur. Kemudian, jika pengguna memilih untuk keluar, mereka akan menerima pesan terima kasih dari program ini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Program manajemen data mahasiswa ini menyediakan cara yang sederhana dan juga efektif untuk mengelola data mahasiswa. Jadi, program ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan data mahasiswa dengan cukup mudah. Meskipun program ini sudah berfungsi dengan baik, pastinya masih ada banyak ruang untuk pengembangan program ini lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri.